Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini benar Mbak Ayu yang kemarin sudah ngisi link pendaftaran ya? Betul. Terima kasih Mbak Ayu sudah berkenan kesini, sudah berkenan untuk datang. Sebelumnya tadi Mbak Ayu kesini naik motor atau naik Gojek Mbak Ayu? Naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Oh, berarti ke kampus juga naik motor gitu ya Mbak Ayu? Betul. Memang dari rumah bawa motor Mbak Ayu? Terima kasih. Kebetulan setelah ini Mbak Ayu ada acara atau tidak? Iya. Ada acara. Mau ngerjain tugas. Oh, mau kerjaan tugas. Oh, kalau kita sepakati konseling individu ini selama 45 menit, apakah Mbak Ayu berkenan? Ya, boleh 45 menit. Terima kasih Mbak Ayu. Kemudian terima kasih ya Mbak Ayu sudah mau datang bincang-bincang kesini bersama saya. Mbak Ayu nggak perlu khawatir kalau misalkan apa yang Mbak Ayu akan ceritakan nanti bocor gitu, tidak perlu khawatir karena saya bisa menjamin kerahasiaan apa yang Mbak Ayu ceritakan kepada saya. Kemudian jujur saya nggak tahu apa yang mau Mbak Ayu bicarain ke saya, tapi saya siap dengan luas hati, saya siap menerima cerita dari Mbak Ayu. Mungkin boleh Mbak Ayu ceritakan? Ya, jadi saya ada keluhan yang membuat saya nggak nyaman berada di lingkungan kos saya, yaitu ada teman saya yang suka kalau dia itu nggak sadar diri, mungkin kalau dia tuh pinjam uang dan susah untuk ditagih. Oh begitu. Boleh Mbak Ayu ceritakan lebih detail lagi gimana perasaan nggak sukanya Mbak Ayu? Ya, jadi saya merasa kesal ya kalau misalnya saya tagih uang itu kayak dia nggak merasa kalau dia meminjam gitu loh. Sedangkan saya juga perlu. Oh, berarti Mbak Ayu kesal karena hutangnya itu tidak kunjung dibayar gitu. Iya, Padahal betul. Mbak Ayu juga perlu uang. Kemudian ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan Mbak Ayu? Mungkin itu aja sih Berarti keluhannya. berarti Mbak Ayu ini merasakan tidak, mungkin dalam artian tidak seret gitu ya dengan teman betul. kos Mbak Ayu. Karena teman Mbak Ayu itu punya hutang kepada Mbak Ayu. Oke. Kemudian apa sih yang Mbak Ayu inginkan dari teman Mbak Ayu tersebut? Ya, yang pertama pastinya melunasi hutangnya ya. Ya, karena saya kan juga perlu uang. Yang kedua pengennya mungkin dia lebih sadar diri untuk lebih fleksibel gitu. Kalau yang susah tuh bukan cuma dia. Jadi kalau mungkin dia mau pinjam itu ya segera dikembalikan lah minimal. Berarti tuh Mbak Ayu ingin kalau teman Mbak Ayu itu segera melunasi hutangnya karena Mbak Ayu juga butuh. Kemudian Mbak Ayu ingin teman Mbak Ayu itu menyadari gitu ya bahwa yang butuh uang tuh cuman bukan dia gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian apa sih yang Mbak Ayu pikirin ketika Mbak Ayu tuh sudah memberikan uang gitu tapi kok tidak dikembalikan? Itu apa yang Mbak Ayu pikirkan gitu? Sebenarnya itu bukan yang pure saya ngasih uang gitu ya. Dia juga bukan pure yang kayak Mbak mau ngutang dong gitu, enggak. Tapi misalkan kita mau makan itu dia langsung bilang ya kayak pakai uangmu dulu ya gitu. Tapi tidak boleh dikembalikan. Dan kalau saya minta pun kayak nanti ya gitu loh. Dan cenderung dia merasa mukanya nggak enak gitu loh. Gitu. Berarti dalam artian hutang menghutangi ini bukan kayak saya minjem uang kamu dong, bukan. Tapi kalau misalkan dalam membeli makanan gitu ya Mbak Ayu, kayak mau pakai uang kamu dulu dong gitu, tapi tidak kunjung dibayarkan. Betul. Oke. Terus tadi Mbak Ayu apakah sempat untuk menagih gitu Mbak Ayu? Iya, sempat menagih, tapi responnya dia kurang baik dalam menyikapi tagihan saya. Oh, berarti Mbak Ayu sudah sempat untuk menagihnya, tapi respon teman Mbak Ayu ini tidak baik gitu ya. Oke. Kemudian seberapa keras sih Mbak Ayu upaya Mbak Ayu untuk dalam menagih gitu, menagih uang-uang itu? Kalau menurut saya sih belum terlalu keras, karena hanya itu baru terjadi satu kali. Dan juga selama ini baru sampai ke kode-kode aja gitu. Misalnya saya tanyain uangnya ya kemarin gimana, atau punya uang apa enggak gitu. Berarti dengan kata lain Mbak Ayu itu belum secara langsung bilang gitu ya Mbak Ayu ya, kalau ayo dong bayar gitu. Berarti baru kode-kode gitu, kayak yang tadi Mbak Ayu bilang punya uang enggak gitu ya Mbak Ayu ya. Kemudian keinginan terbesar Mbak Ayu itu apa selain dari teman Mbak Ayu melunasi hutang?
udah sih itu aja, mungkin lebih ke yang dia sadar diri kali ya. Oh, iya. Jangan gitu lagi kalau sama temen gitu. Berarti Mbak Ayu lebih ingin teman Mbak Ayu itu sadar diri dan kayak uangnya pengen balik gitu ya Mbak Ayu ya, terus permasalahan itu. Oke. Kalau misalkan nih saya punya sebuah toples gitu Mbak Ayu, bahkan ini sebuah toples Mbak Ayu, terus apa sih keinginan yang paling urgensi menurut Mbak Ayu yang bisa dimasukkan ke dalam toples ini? Ya, saya pengen ya tentunya uang saya balik. Uang Mbak Ayu balik, oke kita Iya. masukkan. Kemudian mungkin dia lebih sadar diri Oh. kalau perbuatan dia itu nggak baik gitu. Dan mungkin respon dia terhadap saya kalau misal nagih uang itu baik gitu. Oh jadi yang pertama kayak uangnya Mbak Ayu, pengen uang Mbak Ayu segera balik. Kemudian temannya Mbak Ayu ini bisa mempunyai kesadaran gitu ya untuk membayar uangnya. Kemudian yang terakhir apa Mbak Ayu tadi? Yang itu sadar diri. Oh ya, sadar diri, sama uang Mbak Ayu bisa segera balik gitu ya. Oke. Jadi keinginan Mbak Ayu itu di dalam toples itu ada dua ya, yang teman Mbak Ayu bisa segera menyadari dan uang Mbak Ayu bisa segera balik. Oke. Kan tadi Mbak Ayu bilang kayak Mbak Ayu pengen uang Mbak Ayu segera balik, terus kemudian teman Mbak Ayu bisa sadar. Apa yang Mbak Ayu lakukan untuk memenuhi keinginan tersebut? Dua keinginan ini dalam toples yang sekiranya bisa Mbak Ayu lakukan. Ya itu mungkin lebih ke menagih aja ya, dan mungkin bisa juga dicoba untuk diomongin baik-baik kepada orangnya. Berarti Mbak Ayu memiliki keinginan untuk menagih. Apa yang Mbak Ayu lakukan itu adalah menagih dan ngomong baik-baik kepada teman Mbak Ayu itu. Oke, kemudian ketika Mbak Ayu sudah mau mencoba menagih gitu, bagaimana sih perubahan ketika Mbak Ayu melakukan hal itu? Sekiranya kalau misalkan Mbak Ayu sudah melakukan, udah kayak ngomong baik-baik, terus kemudian kayak udah mencoba menagih, kira-kira perubahan apa yang bakal terjadi gitu Mbak Ayu? Ya mungkin nanti atmosfer di lingkungan pasti tidak baik ya. Kalau misalnya saya ngomongnya kurang baik, nanti dia juga menerimanya kurang baik, itu nanti bakal menjadi suasana yang canggung gitu. Berarti dengan kata lain, kalau misalkan Mbak Ayu tidak ngomong baik-baik, Mbak Ayu takutnya kalau atmosfer di kosan tuh juga berjalan kurang baik gitu ya Mbak Ayu? Iya betul Mbak Rara. Kan tadi Mbak Ayu bilang baru mencoba untuk kayak kode-kode gitu ya, ngasih kode, kamu udah punya uang belum, kamu ada uang belum. Nah menurut Mbak Ayu nih, apa yang Mbak Ayu lakukan saat ini itu udah bisa sepenuhnya mengatasi masalah atau belum Mbak Ayu? Belum sih, karena nyatanya saja sekarang belum terselesaikan ya masalahnya. Dan perasaan mengganjal itu masih ada ya dalam hati saya, kayak perasaan menebak-nebak kok dia nggak bayar utang, kok dia nyebelin, kok dia utang mulu gitu loh. Berarti yang Mbak Ayu lakukan tuh belum sepenuhnya mengatasi ya, karena Mbak Ayu masih merasakan ada perasaan mengganjal, kok dia tidak membayar hutangnya segera gitu ya Mbak Ayu. Berarti dalam artian Mbak Ayu ini masih bimbang juga ya dalam hatinya ya, kenapa dia belum bisa kunjung membayar gitu Mbak Ayu. Kemudian apa sikapnya yang Mbak Ayu lakukan saat ini itu sudah membantu Mbak Ayu dalam mencapai keinginan yang tadi uang Mbak Ayu segera kembali, dia bisa segera menyadari kalau dia berhutang. Apakah sikap Mbak Ayu selama ini sudah bisa membantu Mbak Ayu dalam mencapai keinginan Mbak Ayu? Sepertinya belum ya. Berarti belum. Berarti dengan Mbak Ayu yang selalu mengkode-kode itu belum bisa mencapai keinginan Mbak Ayu yang dua ini tadi ya, yang kita masukkan ke dalam toples ini ya. Ya kalau sikap saya sih, menurut saya sudah selangkah lebih maju ya dalam mewujudkan impian saya supaya dia menjadi sadar gitu. Tapi ya bagaimana, namanya juga manusia, memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Dan sedangkan teman kos saya ini lumayan bebal ya menurut saya, jadi belum bisa yang kayak ternyata dia belum bisa sadar dan mungkin belum juga nyadar kalau saya ini mengkode gitu. Berarti sikap Mbak Ayu itu bisa dinilai selangkah lebih maju gitu ya menurut Mbak Ayu. Sudah berusaha untuk mengkode gitu ya Mbak Ayu. Tapi teman Mbak Ayu tadi yang seperti Mbak Ayu katakan, dia bebal gitu ya. Bebalnya dalam artian seperti apa Mbak Ayu, boleh dijelaskan lagi? Jadi dalam artian dia tidak menunjukkan respon kalau dia itu dikode gitu. Jadi dia tidak merasa kalau selama ini saya mengkode untuk membayar utang gitu. Oh berarti dia kayak mungkin bisa dikoreksi Mbak Ayu, mungkin dia berusaha pura-pura tidak tahu mungkin ya. Nah antara itu pura-pura tidak tahu atau dia memang
bebal, tidak tahu, Bebal tidak tahu diri gitu. Oh iya, bebalnya itu dalam artian tidak tahu diri gitu menurut Mbak Ayu. Oke. Kemudian terus gimana sih sekiranya sikap dari dalam dirinya Mbak Ayu atau perilakunya Mbak Ayu yang dapat membantu Mbak Ayu untuk mencapai keinginan Mbak Ayu itu? Ya mungkin kedepannya lebih berani lagi ya untuk mungkin dia kalau dulunya kan cuma kode-kode aja. Nah mungkin lebih baik untuk diomongkan secara langsung, karena antara dia yang pura-pura nggak tahu atau memang dia nggak tahu diri yang saya katakan tadi bebal. Nah maka dari itu perlu adanya konfirmasi gitu, yaitu caranya ya mungkin face to face itu. Berarti tadi Mbak Ayu bilang lebih berani gitu ya untuk bilang secara langsung face to face gitu ya kata Mbak Ayu. Nah menurut Mbak Ayu apakah itu udah terbaik bagi Mbak Ayu, cara yang tadi Mbak Ayu bilang face to face, ngomong lebih berani gitu, sudah terbaik? Itu adalah solusi yang mungkin baru terpikirkan, yang terbaik yang baru saya terpikirkan sejauh ini. Berarti yang terbaik itu yang baru Mbak Ayu pikirkan gitu ya? Okay. Tapi Mbak Ayu, kira-kira Mbak Ayu merealisasikan hal itu sudah sesuai realita kenyataan gitu Mbak Ayu? Mungkin akan langsung face to face, mungkin setelah pulang dari sini mungkin akan langsung face to face. Ya mungkin kalau dia sudah ketemu orangnya ya, kita juga menunggu timing yang tepat. Karena kan namanya juga Jawa ya Mbak, ya pasti ada beberapa mood yang mungkin nanti membuat kita berantakan. Karena kan ya biasalah itu. Jadi mungkin saya lihat dulu keadaan dia, keadaan saya. Kalau memang kami dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin saya lebih berani untuk mengomongkan hal itu. Oke. Berarti Mbak Ayu juga menunggu timing yang tepat gitu ya Mbak Ayu, menunggu saling mengerti keadaan, baru Mbak Ayu baru bisa bicara face to face kepada teman Mbak Ayu tersebut. Oke. Kemudian apakah menurut Mbak Ayu nih perilaku yang Mbak Ayu yang bilang tadi face to face gitu sudah sesuai dengan norma gitu, sudah sesuai dengan tata krama yang berlaku di masyarakat Mbak Ayu? Sudahkah sesuai mungkin yang tadi bilang ngomong gitu? Ya mungkin sesuai ya, karena kan kunci dari suatu hubungan itu adalah komunikasi. Kalau kata-kata di atas ya, itu menurut saya lebih baik daripada saya ngomongin di belakang. Oh iya. Ulangi. Ya itu menurut saya lebih baik daripada kita ngomongin di belakang gitu ya. Justru kalau malah saya menyebarkan rumor ini ke teman-teman kos yang lain, itu kan malah menambah nggak enak, karena nanti kesannya nanti teman-teman kos malah menjauhi teman kos yang itu. Iya, gitu. berarti sudah sesuai dengan norma gitu ya Mbak Ayu? Iya, menurut saya. Karena lebih baik langsung face to face daripada ngomong-ngomong di belakang atau ngomong ke teman kos yang lain gitu ya Mbak Ayu? Iya. Sudah cukup baik saya rasa. Kemudian kalau misalkan nih dianalogikan lagi, saya punya sebuah, misalkan Mbak Ayu dicurhatin temen, terus teman Mbak Ayu punya istilahnya punya kegaduhan hati yang sama gitu. Misalkan teman Mbak Ayu juga dihutangi tapi kok mau menagih tapi belum menemukan timing yang tepat, akan seperti apa Mbak Ayu kepada teman Mbak Ayu? Akan memberikan saran apa atau mungkin memberikan nasihat apa gitu Mbak Ayu? Oke, kalau gitu sih mungkin yang pertama bercerita dulu ya, mengulik kejadiannya seperti apa gitu. Jadi kita mungkin saling bercerita supaya pandangannya jelas utangnya itu dalam hal apa gitu ya. Nah kemudian mungkin kita bisa merencanakan sama-sama rencana yang mungkin untuk ngomong timing itu, atau mungkin kita juga bisa bergantian, karena kan tergantung lagi pada keadaan orangnya gitu. Oh iya, berarti kalau dalam sisi Mbak Ayu lebih kayak kita ulik dulu masalahnya nih seperti apa, terus kita cari jalan keluar sama-sama seperti apa gitu. Dan juga tergantung tadi keadaan orangnya juga ya Mbak Ayu. Iya, jangan sampai kita kayak terlihat langsung dua-duanya kayak menyerbu atau menyudutkan orang tersebut gitu. Nanti malah dianya sakit hati atau bagaimana kan. Iya betul. Jadi Mbak Ayu bilang tadi kayak lebih baik kita ngomongin dulu nih enaknya gimana, jangan langsung tiba-tiba geruduk nyerbu gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, betul sekali. Nah, misalkan tadi kan Mbak Ayu bilang mau ngomong face to face, ngomong secara langsung setelah nunggu timing tepat, nunggu keadaan dia gimana, keadaan saya gimana. Nah, apa yang Mbak Ayu akan lakukan itu apakah dapat mencapai keinginan Mbak Ayu? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Itu tergantung dari responnya dia juga. Tapi saya yakin sih kalau orang yang masih punya tata krama mungkin akan tercapai ya tujuan saya. Berarti keinginan Mbak Ayu juga tergantung dari
orang tersebut juga berarti Mbak Ayu betul. bersangkut paut gitu ya dalam artian oke. Nah, apakah yang Mbak Ayu rencanakan tadi kayak face to face, ngomong langsung itu sudah sesuai dengan pencapaian kebutuhannya Mbak Ayu? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kan tadi Mbak Ayu bilang mau face to face gitu-gitu, ngomong secara langsung. Apakah itu sudah sesuai dengan niat Mbak Ayu yang untuk menagih hutang gitu? Iya. Sudah sesuai berarti ya? Oke. Kemudian nih, kalau tadi kan sudah bicara-bicara tentang kalau ada teman Mbak Ayu yang mendapat masalah sama Mbak Ayu kan sudah tahu kayak jalan keluarnya gimana, enaknya gimana gitu ya Mbak Ayu. Terus apakah nih rencana yang Mbak Ayu tadi katakan itu sudah dapat Mbak Ayu pahami sepenuhnya, kayak ngomong face to face, nunggu keadaan, nunggu timing yang tepat gitu Mbak Ayu? Iya, pasti. Berarti karena karena kita juga kebetulan juga berteman ya, namanya juga di satu lingkungan yang pasti bertemunya setiap hari. Jadi saya sudah paham karakter dia dan juga mungkin lebih ke diskusi dengan teman-teman kos yang lain juga. Iya. Berarti Mbak Ayu paham rencananya Mbak Ayu karena Mbak Ayu tinggal di satu lingkungan yang sama gitu. Dan sudah paham gitu, terutama untuk karakter dia dan kebiasaan-kebiasaannya. Berarti Mbak Ayu sudah memahami gitu ya dia tuh orangnya seperti apa gitu. Betul. Kemudian berkaitan dengan rencana Mbak Ayu yang Mbak Ayu tadi kan bilang sudah paham banget nih dia gimana orangnya, wataknya gimana ya kata Mbak Ayu. Terus apakah rencananya Mbak Ayu itu yakin Mbak Ayu dapat melakukannya? Ya, yakin kalau cuma dapat lakukannya. Berarti Mbak Ayu sudah yakin, sangat yakin bisa dapat ngomong face to face gitu. Iya, kalau untuk ngomong face to face sih yakin. Yang nggak yakin sih mungkin maunya balik dan pertemanan kita masih sama seperti dulu. Gitu. Berarti yang Mbak Ayu khawatirkan itu entah uangnya bisa balik atau tidak, atau pertemanannya Mbak Ayu gitu ya dengan teman kos Mbak Ayu tersebut. Oke. Kemudian sekiranya misalkan bisa uang Mbak Ayu itu balik nih, indikator keberhasilannya itu apa sih Mbak Ayu? Misalkan apakah dia bisa langsung membayar atau dia sudah punya uang gitu? Ya mungkin itu ya, dia langsung membayar. Karena ya itu jumlah uangnya tuh tidak sedikit untuk mahasiswa yang hitungannya mahasiswa. Iya, betul. Berarti Mbak Ayu yakinnya tuh kayak uang saya bisa balik kok gitu ya Mbak Ayu. Soalnya uang tersebut juga tidak kecil gitu ya Mbak Ayu bagi mahasiswa gitu. Nah, berkaitan dengan rencana Mbak Ayu yang face to face, menunggu timing, menunggu keadaan, menurut Mbak Ayu apakah rencana Mbak Ayu itu dapat segera dilakukan? Itu tadi sih, tergantung timing yang tepat. Masih mencari keadaan juga. Berarti Mbak Ayu masih belum yakin gitu ya dapat segera dilakukan? Iya, betul. Soalnya masih menunggu timing gitu ya Mbak Ayu ya, menunggu keadaan hati juga ya, seperti Mbak Ayu katakan tadi. Oke. Kemudian dalam rencana Mbak Ayu tersebut, apakah Mbak Ayu sepenuhnya terlibat? Apa Mbak Ayu juga menunggu orang lain gitu, menggantungkannya kepada orang lain? Kalau ini sih murni dari saya pribadi ya, jadi sepenuhnya saya terlibat dalam rencana saya ini. Oke, berarti Mbak Ayu sepenuhnya kayak langsung ngomong gitu ya ke dia. Yang tadi Mbak Ayu katakan face to face itu ya, betul. Itu murni dari saya dan mungkin kalau bisa saya aja yang ngomong. Oke, berarti Mbak Ayu lebih ingin kayak yaudah saya saja nggak digantungkan kepada teman Mbak Ayu gitu ya, teman yang lain. Betul. Dan kalau bisa jangan pakai orang lain yang dalam keterlibatan ini. Berarti Mbak Ayu lebih menyarankan kayak udah saya aja gitu ya Mbak Ayu. Betul. Dalam rencana Mbak Ayu itu. Oke. Kemudian bisa nggak sih rencana yang tadi Mbak Ayu bikin itu Mbak Ayu dapat mengaturnya kayak mau dilaksanakan kapan misalkan, atau apa Mbak Ayu dapat mengaturnya sendiri atau tergantung saran teman-teman Mbak Ayu seperti itu? Kalau itu sih saran teman-teman itu pasti sedikit mempengaruhi rencana saya. Tapi untuk yang memegang kendali penuh rencana saya ya bisa sendiri. Berarti Mbak Ayu tetap memegang penuh kendali gitu ya, walaupun tadi butuh saran-saran dari teman-teman kos gitu. Betul. Tetap Mbak Ayu yang memegang kendali penuh. Oke. Kemudian seberapa kuat sih Mbak Ayu, komitmen Mbak Ayu terhadap rencana Mbak Ayu yang ingin disampaikan tadi? Maksudnya gimana? Maksudnya dari skala 1 sampai 100 Mbak Ayu ada di posisi berapa untuk kayak misalkan mau menagih gitu, mau face to face, ngomong secara langsung, diskalakan misalkan? Mungkin 100 ya, karena 100%. Iya.
Itu harus dilakukan. Oh iya, harus gitu ya Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu sudah sangat yakin gitu ya, dalam skala 1-100 Mbak Ayu memilih 100%. Karena Mbak Ayu sudah sangat yakin untuk langsung mungkin menagih mungkin ya, dalam sasarannya. Oke. Itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Berarti kan Mbak Ayu sudah punya rencana, dan itu menurut Mbak Ayu kayak harus dilakukan sesegera mungkin atau tidak Mbak Ayu? Kalau segera mungkin kembali lagi ke timing yang tepat tadi ya. Sebenarnya kalau mungkin dalam jangka waktu 1-2 bulan lah ini dilakukan. Oke, berarti maksimal ya maksimalnya gitu ya Mbak Ayu, 1-2 bulan Mbak Ayu akan melakukan rencana Mbak Ayu tersebut. Iya. Okay. Karena Mbak Ayu juga balik lagi tadi sudah 100% gitu ya Mbak Ayu hatinya ya. Oke. Kemudian kan Mbak Ayu mengatakan dalam 1 atau 2 bulan ini, dalam jangka waktu 1-2 bulan ini Mbak Ayu akan melakukan rencana Mbak Ayu yang tadi face to face, ngomong secara langsung. Nah, apakah itu dapat konsisten dilakukan Mbak Ayu misalkan? Mungkin itu bukan yang termasuk konsisten atau enggak ya, tapi kan waktu itu kan cuma 1 kali. Oh iya. Dan mungkin kalau memang belum itu enggak ya kalau konsistennya. Karena saya juga males ya kalau misal mengusut masalah ini berlarut-larut gitu. Oh, berarti waktu itu kan Mbak Ayu juga sempat mengkode-kode ya, yang seperti di awal tadi Mbak Ayu bilang sempat mengkode-kode, dan berarti sampai sekarang belum Mbak Ayu kode-kode lagi atau bagaimana Mbak Ayu? Iya, belum saya kode-kode lagi, dan itu pilihannya adalah face to face itu. Oh, berarti menurut Mbak Ayu kalau misalkan konsisten itu tergantung lagi ke orangnya tadi Mbak Ayu. Tergantung timing yang tepat tadi. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui nih rencana Mbak Ayu seperti apa, akan dilaksanakan kapan, keyakinan Mbak Ayu yang sudah 100% tadi, dan Mbak Ayu masih menunggu timing gitu ya Mbak Ayu untuk bicara face to face. Mungkin apakah setelah pulang bertemu saya ini, apakah memungkinkan akan Mbak Ayu lakukan jika ada orangnya misalkan? Ya kembali lagi ke tadi ya. Oh iya, keadaan dulu. Keadaan masing-masing gitu ya Mbak Ayu. Berarti belum pasti ya, yang penting tadi dalam jangka 1-2 bulan itu akan Mbak Ayu lakukan rencananya. Oke. Jadi mungkin bincang-bincang kita, saya rasa apakah Mbak Ayu ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Ya mungkin cukup itu saja. Sudah cukup, sudah itu saja. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Ayu setelah berbincang-bincang dengan saya gitu? Sedikit lebih lega ya, ada yang mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Karena ini kan lingkupnya dalam lingkungan kos, jadi saya juga tidak enak untuk membicarakan ke teman-teman yang lain. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Rara hari ini ya. Terima kasih Mbak Ayu. Berarti Mbak Ayu merasa terbantu mungkin ya, sedikit betul sekali. Banyak. Terima kasih Mbak Ayu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Mbak Ayu sudah berkenan datang berbincang-bincang kepada saya. Mungkin sekiranya kalau kita akan bertemu lagi, apa yang Mbak Ayu, mungkin saya harus melakukan apa agar Mbak Ayu lebih betah atau apa gitu Mbak Ayu? Ataukah ruangannya mungkin kita bisa berpindah tempat konseling atau bagaimana menurut Mbak Ayu? Ya mungkin tambahin makanan ya, minuman. Mungkin kedepannya akan saya sediakan cemilan gitu ya Mbak Ayu, biar lebih enak gitu ngobrolnya. Oke. Terima kasih Mbak Ayu atas sarannya. Kemudian setelah ini Mbak Ayu ada mengerjakan tugas lagi ya? Iya betul. Oke. Karena dirasa-rasa sudah tidak ada yang Mbak Ayu ingin obrolkan lagi dengan saya mungkin. Mungkin kalau ada yang Mbak Ayu ingin obrolin lagi kepada saya, mungkin Mbak Ayu bisa mengontak saya ya. Iya betul. Nomor WA saya kan kemarin sudah di-chat juga ya sama Mbak Ayu ya? Iya, sudah tak save. Oh iya, terima kasih banyak Mbak Ayu. Mbak Ayu juga sudah saya share gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin sekian dulu ya pertemuan kita hari ini Mbak Ayu. Apabila ada kurangnya gitu saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang tidak mengenakan di hati Mbak Ayu, saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Ayu sudah berkenan sangat terbuka kepada saya hari ini. Terima kasih Mbak Ayu sudah sangat kooperatif dengan saya hari ini. Mungkin sekian ya Mbak Ayu. Mungkin selamat siang Mbak Ayu. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang Mbak Rara, saya duluan. Iya Mbak Ayu, silakan. Ya.